Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini, di Senin ini kita akan membahas One Piece chapter 1178. Mohon maaf, kemarin kita skip 1177 karena kami semua sama-sama sibuk lebaran. Dan kami juga ngucapin mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman. Tolong maafin salah-salah kami ya. Oke, langsung saja kita akan lanjut chapter 1178. Jangan lupa juga subscribe yang belum subscribe. Bahas chapter lalu dikit mas ya. Ini Usop dikasih highlight dikit. Dan pokoknya kalau Usop dikasih highlight Mas Budo selalu. udah bukan rahasia sih. Biasanya dua itu. Ya salah satu karakter favorit. Lebih ke karena gaya penceritaannya ya. Dan emang harusnya di Elbaf itu paling enggak Usop harus dikasih momen yang kayak gini minimal. Tapi langsung next aja biar bare minimum ya. Iya, bare minimum. Dan ini emang cepet sih. Cepetin banget. Iya, karena emang butuh pace-nya harus dicepetin emang ya. Betul. Nah, sama di bagian ini kayak di ya. emang tangannya nggak kelihatan ya kan, emang udah hilang. Jadi benar teorimu kemarin mas. Lanjut. Bukan teori sih, kan kelihatan itu. Iya. Itu sama teori sih. Akhir chapter lalu mas, si Imu kan manggil Luffy dan Loki dengan Nika dan Nidok. Nah ini kayak ada teori kalau yang dilihat oleh Imu itu bukan Luffy dan Loki, tapi apa ya istilahnya, buah iblis yang bersemayam di mereka berdua. Jadi seakan-akan Imu itu tahu orang yang apa ya istilahnya, gimana ya jelasinnya mas. Jadi dulu itu aku kan sempat berteori kalau Nika yang asli itu bukan buah iblis, tapi memang ada Nika, sosok Nika, dan ada sosok Nidok, ya kan? Kemudian karena mereka begitu berpengaruh pada masanya, muncullah legenda Nika, mitologi Nika, dan legenda Nidok di era sekarang yang kemudian memunculkan buah iblis. Nah, aku curiga Imu itu tahu sosok aslinya Nika sama Nidok yang sebelum ada buah iblisnya. Makanya ketika dia melihat Luffy dan Loki, dia manggilnya pakai nama Nika sama Nidok, seolah-olah kenal gitu. Kalau ya memang aneh sih, soalnya basically Joy Boy kan makan Nika ya, basically ya. Ini tuh aku ganjelnya cuma dia manggil Joy Boy tanpa refer ke Nika, tapi dia manggil Luffy Nika gitu. Nah aku agak ganjalnya di situ sih. Cuman aku sepak ini kalau ngomongin soal teori yang Nika kemudian jadi buah iblis karena legenda, Nidok juga ya kalau ngomong gitu ya. Tapi aku sepakat bahwa pemanggilan nama buah iblisnya, terutama Mythical Zoan, itu adalah bukti bahwa pada satu titik mereka emang ada wujud aslinya dulu, dan mau semakin semakin memastikan bahwa buah iblis Zoan, terutama Mythical Zoan, itu memang punya kesadaran sendiri untuk memilih penggunanya. Ya itu yang kesana ya. Iya, yang makanya menurutku itu yang dilihat Imu adalah kehendak atau will yang ada di dalam Luffy sama Loki, bukan Luffy dan Loki itu sendiri ya. Lanjut ke chapter ini mas. Ini itu adegan ini itu kayaknya membahas apa, Florian Triangle ya. Kan di flashbacknya Harald itu sempat dikonfirmasi kalau Harald itu yang
ngehabisin kapal-kapal pemerintah dunia di balik kabut. Kalau Mas Haris ingat. Nah ini tuh kayak more or less kayak confirm kalau Loki sempat melanjutkan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Tapi yang jadi pertanyaan itu sih, pas Luffy kesana kok masih ada bayangannya ya kan? Yang menurut Mas Haris gimana? Aku bingung sih kalau ini. Ya, basically Karena betul-betul kayak gini aku agak ngeblank sih oh aslinya. ya, yang aku jadi pertanyaan emang sosok dibalik bayangan Florian Triangle di era sekarang sih. Cuman kalau di era-era sebelumnya hampir bisa dipastikan Loki yang terlibat di situ. Soalnya dari percakapan ini. Cuman sebelum Loki kan udah di confirm Harald ya. Cuma setelah Harald nggak ada, itu Loki masuk. Tapi setelah Loki ditangkap, Shanks itu yang aku nggak nangkep arahnya kemana. Ya nanti mungkin bakal di reveal belakangan sih. Nah yang jadi misteri di sini kenapa Domiri versi nggak mempan dan kenapa Imu udah menduga. Kesannya kan gitu ya, Imu udah tahu nggak bakal bisa, cuman dia pengen nyoba aja gitu. Menurut Mas Daris gimana? Ini ada hubungannya sama Zoan gitu kalau. Ya kayak kehendak itu ya. Jadi Domino versi itu ada banyak kayak orangnya harus dalam kondisi apa ya? Gini, kasus Rock itu kan membuktikan bahwa ngedomine versi Rock itu kan sulit. Dia butuh ada di titik terendah baru bisa. Iya. Tapi kemudian ngelihat bagaimana semudah itu Imo ngedomine versi siapa namanya Dori dan Brogy. para raksasa itu membuktikan bahwa domine versi itu mudah sulit aslinya. Tergantung orangnya itu punya dalam tanda kutip kehendak sekuat apa. Dori dan Brogy dan para raksasa itu kan cenderung polos, cenderung nggak mikir. Makanya mereka lebih mudah. Dan kalau diingat ada triggernya. Tangannya Brogy dihancurin dulu, ada state of panic, dikasih domino baru domino versi. Betul kan? Iya. Nah kalau yang Rob juga dihajar dulu. Kalau di kasus ini, kalau ada dua teori. Tapi aku lebih suka teori bahwa para pemakan buah iblis Zoan Mythical Zoan itu memang punya will atau kehendak yang luar biasa gede sehingga sulit didomine versi. Aku lebih suka ke situ daripada harus mengecualikan Zoan tidak bisa didomine versi karena ada dua kehendak di dalam dirinya. Aku untuk teori yang itu. Ya, yang aku agak bingung itu Imu itu seperti mengecualikan dua orang ini. Saya kalau misal sesederhana Zoan pada umumnya tidak bisa didomine versi, Imu harusnya nggak akan nyoba lagi gitu. Jadi ada kecurigaan. Melihatnya di titik sih penguasaan kali ya. Kekuatan. Dia coba karena berarti ini emang udah terasimilasi nih, udah sekuat itu istilahnya penguasaan buah iblisnya. Iya udah. Menurut gue emang tier seorang itu bukan, kalau ngomong tier kan rasanya polos sekali, tapi kayaknya nggak sederhana itu ya. Tapi free will-nya seseorang itu berpengaruh pada domino versi menurut gue itu. Dan kalau teman-teman sadar di chapter ini tuh Luffy hampir nggak pernah ketawa kayak dulu waktu di awal-awal make Gear 5. Itu kayak pertanda buatku ya. Buatku itu kayak pertanda kalau ketika awal dia make Gear 5, dia itu lebih tidak bisa mengendalikan emosinya. Masih dikuasai sama
buah iblisnya. Sementara sekarang dia itu udah lebih bisa mengendalikan emosinya. Soalnya seperti yang teman-teman tahu, awakening itu yang pertama muncul One Awakening itu kan di Impel Down ya. Dan mereka itu contoh awakening yang gagal, yang tidak bisa mengendalikan kekuatan awakeningnya, kekuatan zoannya, makanya seolah-olah diambil alih, ya kan? Nah, Luffy itu kemungkinan juga kayak gitu, dia nggak bisa ngendaliin emosinya di awal, makanya dia ketawa terus. Sementara sekarang dia udah lebih bisa mengendalikan emosinya. Aku nangkepnya gitu sih. Betul. Lanjut. Di sini tuh ada implikasi kalau Loki semakin lama dia diwujud besar, dia semakin terkuras energinya. Jadi perubahan zoannya itu nguras energi. Dan seingatku Sandman juga sempat nge-tweet soal ini terjemahannya. Mirip sama yang ku tangkap. Ya kayak Luffy sih. Kayaknya emang Mythical Zoan itu lebih Draining ya. lebih draining dibanding yang lain sih. Makanya ini membuktikan semua serapa Kaido. Iya. Dan teoriku bahwa Kaido itu nggak awakening karena dia lebih nggak bisa ngendalin emosi ketika mabuk gitu. Itu jadi lebih terdukung dengan chapter ini. Lanjut. Nah ini yang highlightnya chapter lalu sih. Apa yang terjadi sama Chopper sebenarnya? Bukan karena Chopper jago aja. Kalau katanya Zoro ya. Saking hebatnya Chopper sebagai dokter. Tapi yakin nggak sesimpel itu sih? Iya ini gimana sih? Sejujurnya aku belum mau menebak sih, tapi kamu masih punya teori. Teori yang paling populer, Chopper itu Forest God. Soalnya di mural ada wording, ada diksi Forest God menjinakkan iblis. Ingatku ya. Ini kalau salah teman-teman boleh koreksi. Karena ada wording Forest God menjinakkan iblis, teori yang paling populer adalah buah iblisnya Chopper ini Hitohitonomi model Forest God. Yang mirip kayak Nika tapi versi Forest God. Teoriku sendiri, ini tetap Hitohitonomi biasa. Tapi dia kayak, kalau teman-teman ingat di SBS Oda pernah bilang kalau buah iblis Hitohitonomi itu bisa bikin seseorang jadi manusia sejati. Manusia sejati itu kayak apa? Pertanyaannya kan itu ya Mas ya. Manusia sejati itu kayak apa? Nah, menurutku itu ada kayak, katakanlah kita ambil contoh ini deh, Pel itu makan buah iblis Toritorinomi. Dari yang nggak punya sayap, dia bisa jadi numbuhin sayap, ya kan? Dengan logika yang sama, orang kalau nggak punya badannya nggak lengkap, misalnya kayak Shanks, nggak punya tangan kanan ya kalau nggak salah, tangan kiri, nggak punya tangan kiri, dia makan Hitohitonomi, kemungkinan tangannya balik. Jadi manusia sejati dalam tanda kutip. Manusia sejati itu juga manusia yang sehat walafiat lahir batin kasarnya ya. Jadi teori bahwa Hitohitonomi ini adalah penyembuh segala penyakit, aku setuju. Soalnya kan sempat banyak teori yang membahas soal itu kan. Jamur yang bisa. Kenapa? Sakit juga tuh. Iya, Chopper juga. Nggak pernah sakit. Juga nggak pernah kelihatan sakit. Kalau teori ini benar, ini menjadikan Chopper memang musuh alamnya Dr. Q nanti. Ya. Terus belum selesai juga Mas. Iya itu menarik sih, soalnya Dr. Q kan Ichikushikunomi ya, yang bikin sakit. Iya. Nah terus jadi alasan masuk akal juga ketika Blackbird itu berkunjung ke Drum Kingdom. Jadi masuk akal juga kenapa Kureha kenal Roger. Bisa jadi Roger pengen datang ke sana buat nyari buah iblis ini yang bisa nyembuhin segala penyakit, ya kan? Roger kan sakit tuh. Penyakitnya dia juga. Bisa jadi dia ke sana juga untuk itu. Apalagi bentuknya Hitohitonomi itu jamur. Ada cerita soal jamur penyembuh segala penyakit di Drum Kingdom, di Sakura Kingdom sekarang. Nah, teoriku kenapa dia bisa nyembuhin, dalam tanda kutip nyembuhin efek Domi Reversi,
teoriku itu lebih ke Chopper ini udah mau awakening, dan state dia sekarang itu adalah awakening yang dipaksa. Monster Point itu awakening yang dipaksakan. Soalnya kalau sebelum time skip dia kan nggak bisa ngendaliin. Bentuk awakening bentuk Chopper Monster Point itu mirip sama Jailer Beast Impel Down, awakening yang gagal. Nah, karena dia sekarang udah lebih bisa ngendaliin Monster Point-nya, awakening itu kan pada dasarnya memberikan efek buah iblisnya ke sekitarnya, ya kan Mas? Iya. Nah, aku curiganya Chopper ini bisa ngasih efek buah iblisnya dia yang sembuh total ke orang lain. Itu makanya dia bisa membalikan efek Domi Reversi, menjadikan para raksasa ini normal kembali. Itu teoriku. Kalau salah pun aku nggak masalah. Panjang sih, tapi emang bahasannya ini. Mas Haris ada komentar nggak? Iya memang. Enggak, aku kurang lebih sama kayak kamu. Ya, bahas lanjutan aja. Karena ya apa ya? Memang menarik sih. Apa namanya? Implikasinya. Teorinya itu. Cuma memang Nunggu obat. Penjelasannya rumit. Tapi ya emang iya, nunggu ya udah obat. anggap aja. Tidak. Menurutku ini tidak akan terlalu dijelaskan dalam cerita juga. Cuma nanti akan dijawab di SBS. Ya. Tapi paling nggak nanti bakal dijelasin dikit-dikit lah di cerita. Lanjut. Biblo hilang. Ada yang Nah, ini udah jelas. Iya, jelas bawa bukunya. Ada yang berteori kalau Biblo itu aslinya manusia. Cuman kan Biblo itu udah makan buah iblis Ikunomi kalau nggak salah ya, yang bisa ngebesarin benda. Jadi harusnya bukan Zoan lagi gitu. Enggak, teorinya jelas kacau. Nah, yang jadi pertanyaan cuman Biblo kemana dan sejauh apa dia punya peran di sini. Kan berarti dia karakter penting kan? Perannya itu nanti menurutku pewarna sejarah sih. Akan ada flashback lain dari sudut pandang dia nanti. Mungkin 2-3 chapter. Ya, bisa jadi sih. Atau malah cuma 1 chapter doang. Iya, cuma 1 chapter doang. Dan ini memperbesar kecurigaanku bahwa Biblo itu sekutunya Joy Boy juga. Oh iya, bisa juga ya. Kan sekutunya Joy Boy gede semua. Yang jelas dia kuratornya pengetahuan dunia saat ini, menurutku. Iya. Lanjut. Nah, ini juga jadi highlight di chapter ini. Ini aku bingung kenapa kok banyak yang ngobrolin ini ya. Ini digambar seolah-olah dia itu logam. Banyak yang berpikir ini mechanical heart. Cuman aku bingung arahnya kemana. Ada yang berteori kalau ini itu apa sih? Baku metal. Terbuat dari bahan yang mirip kayak baku metal. Baku metal itu kan besi yang ingat bentuk aslinya. Jadi dia mau dibentuk kayak gimana, dia bakal balik ke bentuk aslinya. Yang jelas bakal ada bakal ada penjelasan kenapa bentuk hatinya Somers kayak gini. Jantung kan bukan hati. Iya, jantung, heart sih. Masalahnya aku nerjemahin dari heart. Sorry. Ya, heart juga jantung maksudku. Iya, di kepalaku itu kan aku nerjemahin dari heart. Iya. sorry. Kalau aku kenapa ini dianggap mesin? Karena hitam. Sama cara Oda menggambar logam ini mirip kayak ketika Oda menggambar emasnya Enel. Shadingnya mirip. Iya. Soalnya aku sekilas lihat tuh tidak ada yang janggal. Jadi ya udah, waduh, dia kan dicabik-cabik kan. Maksudnya Ini ada bentuk pipa loh Mas, kalau Mas dari lihat. masih Sebelah kiri ini. bukannya emang kayak gitu ya? Iya, tapi ada
apa garis, Oh iya iya. Iya. ada garis yang mengimplikasikan kayak ini tuh sambungan gitu loh. Mungkin tuh penerima kontrak Bisa jadi, bisa buat jadi. buat way or another core-nya ini. Jadi Iya. kalau mau bunuh dia harus hancurin core-nya. Kalau kayak gitu bisa menjawab nggak harus haki. Betul nggak harus haki. Karena haki itu kan untuk melukai kan. Mm-mm. Haki itu kan untuk melukai. Kalau kamu ingat Sanji ngomong, aku lupa di chapter atau chapter kemarin dia kan ada cara untuk menghabisi mereka secara permanen. Mm-mm. Ingat nggak? Mm-mm. Itu chapter lalu kan? Mungkin ngarahnya ke ada core yang harus dihancurin. Kemungkinan ini. Kalau kemudian kita melihat balik ke Harald yang dibunuh Loki, itu kan dadanya dihancurin dong. Mm-mm. Jadi ya emang kemungkinan kuncinya ini ya Mas ya. Nah, dan itu butuh force yang gede banget. Jadi nggak sesimpel ditusuk, nggak sesimpel kalau dalam sejarah dia diinjak-injak ya Mm-mm. sama Loki ya. Nah butuh kekuatan yang gede banget untuk menghancurkan itu. Gitu. Tapi kalau aku ngomongin soal ini balik lagi ke haki lagi nanti. Iya, tapi setidaknya kita tahu kalau nggak harus Houchoku haki gitu. Ya mungkin ya. Lanjut. Setelah beberapa chapter yang lalu kita dilihatin Mary Joyce yang nggak kenapa-kenapa, seolah-olah nggak kenapa-kenapa. Ternyata ini ada reruntuhan juga, Mas. Ya implikasinya. Kalau aku Nah, ada dua hal. Mungkin di chapter yang sebelumnya udah salah gambar. atau itu sudut lain ya. Itu sudut lain. Dan ini cara ngelesnya. Ya nggak apa-apa. Soalnya aku jujur aku sangat gak suka teori time dilation. Sama sih. Tapi Aku ya gak suka sudah. banget teori itu. Cuman aku penasaran apa yang Karena terjadi itu- di Marijoa. Gimana Mas? Betul. Aku juga penasaran soal itu sih. Teori time dilation itu apa ya? Itu tuh kayak gampangin banyak hal itu. Jadi biar kayak seolah dia tuh udah bergerak lebih cepat dari Luffy gitu. Biar banyak menyelesaikan hal-hal yang terasa apa ya? Luffy itu kan kayak geraknya cepat banget ya. Iya. Dari satu pulau ke pulau lain. Sedangkan dunia itu kan harusnya sekeos itu setelah Vegapunk itu. Dan harusnya banyak hal bergerak termasuk pasukan revolusi dan Kurohige gitu. Nah makanya aku nggak suka kalau time dilation itu dijadiin excuse untuk itu. Ya, paham sih. Kalau aku itu. Terus ini yang jadi pertanyaan besar, mau kemanakah Imu? Apakah dia mau datang sendiri ke Elbaf? Atau ada urusan lain? Soalnya dia kan begini setelah ketemu Loki sama Luffy. Aku nggak jujur nggak ada. Sorry guys, kalau dia datang ke Elbaf, Kenapa? ada story wise kalau dia datang ke Elbaf klimaksnya jadi kayak 2 kali gitu. Ya. Tapi battle di chapter ini juga tidak memuaskan. Jadi ya kalau narration wise masih masuk akal gitu. Dan itu kan jadi apa namanya? Dia kemudian datang, kalau mau datang kan pasti chaos ya. Dan lebih Orang klimaks tahu ya. dia dari mana. Dia dari mana dan itu bisa kemudian Imu dipukul mundur, itu kemudian bisa menjadi momen untuk menghilangkan apa itu teleportasi di Elbaf untuk menghilangkan ancaman permanennya. Iya, menarik. Sama kedatangan Imu ini, kalau misalnya dia beneran datang ke Elbaf ya, itu kemungkinan bisa mempercepat regenerasi yang lain. Commerce, Killingham, bahkan dua-duanya udah terpojok nih, udah Gunko juga. Jadi kemungkinan bakal memperkuat efek kontraknya. Cuman aku penasaran nanti arahnya kemana.
Udah semua nih mas. Oke, panjang ini. Hmm. Semoga bisa upload tepat waktu. Thank you teman-teman udah nonton. Sampai ketemu lagi di konten One Piece. Minggu depan nggak break ya? Harusnya enggak. Harusnya nggak break. Oke. Thank you. Thank you.